Thank you Dona Fiska and Friends. Bersama dengan bawang merah dan bawang putih kita akan masuk menuju ke arah kick-off Grand Final dari 2026 PMWC. Di mana ini adalah rondo seperti biasa saja melewati kiri dari Yulin. Dan seperti biasa kita tahu sudah mulai ada fight juga. Reizi baru saja membuka tembakan mendapatkan seorang Acing. Bahkan saat ini Federales pun tercucuk sepertinya. Wah. Apa yang terjadi? Betul-betul chaos sekali di Yulin. Ini dia Tianpa ternyata yang langsung mendapatkan 4 eliminasi pertama. Bahkan pisau-pisau Milu masih bisa mendapatkan player-player yang lainnya. Memang tadi dia punya GS9, the weapon, amunisinya udah habis, tapi kemudian pisaunya lah yang berbicara. Dan ini yang tadi baru dibahas oleh Jelly. Salah satunya memang pasti Yulin akan sangat ramai karena ada recall tower juga. Sementara Sleepy di depannya ada satu orang lagi, bahkan Hura begitu rapi mereka Wizgat dikejar mendapatkan satu, tapi backup yang cepat menjadi eliminasi ketiga untuk Hura. Tapi bisa kita katakan ini Tianpa dapetin 6 poin di awal, gokil banget sih. Dia gerak cepat dan dia bisa dibilang cukup hoki untuk bisa mendapatkan tadi ada weapon ya. Ada UMP, kemudian bisa disusul juga dengan beberapa melee damage. Sementara itu Hura tadi juga sudah dibawakan oleh Eldoge. Yang kali ini ada di tier B sesuai dengan analisa dari Agus, the best analyst in the world. In the world, yes. Tier B, oke kita lihat. Karena setahu gue Hora Esports menjadi salah satu tim yang cukup konsisten juga kemarin di group stage. Memang nggak terlalu meriah ya dari Hora itu sendiri, nggak yang sampai geber-geber. Tapi bisa dikatakan dari match ke matchnya itu mengumpulkan poin terus. Itu dia, memang kalau berbicara meriah tentunya Arena ya kalau di rondo juga dengan 29 eliminasi. Tapi memang itu bukan kuncinya, yang penting bagaimana mendapatkan stabilitas. Kali ini Nigma Galaxy, gue setuju banget sama Junior untuk tim yang satu ini berubah permainan mereka. Baru saja mendapatkan satu knockdown tapi ada balasan. Seperti yang terjadi karena Cubs tertumbangkan, Nick dilempar ke atas, loss tidak jadi, dia ter-knockdown. Akan ada Molika, dilempar lagi, masih tarik ulur, masih saling jaga-menjaga. Tapi kalau revive berhasil dilakukan, maka Nigma akan kembali dengan 3 playernya. Nigma berhasil, oh tidak jadi di cancel revive-nya dan Satan langsung melakukan counter dengan JS9. S2G dalam bahaya, sudah kehilangan 2 pemain. Dan Kamikaze akan mencoba melemparkan Ness menuju ke arah bagian kiri. Splash damage cukup dalam menuju ke arah Lord. Tapi lihat bagaimana dari Kamikaze akan melakukan follow up dengan tembakannya. Satan ada di bagian dalam bersama dengan Rauf juga melawan. Dan tempat ini somehow menjadi sebuah kemenangan kecil untuk Nigma Galaxy. Itu dia, tidak lagi bermain ke tengah buru-buru, tapi bagaimana fight akan langsung dilakukan. Kembali lagi, to be the champion, rondo harus dimaksimalkan. Kita balik lagi ke bagian Yulin, ternyata belum selesai. Ada Flash dan juga Ulf, di mana Eren dengan S12 kali kejar dengan tembakan dari Win, tapi gagal. Justru seorang Eren yang tumbang, namun Tianpa mendapatkan lagi momennya, mendapatkan eliminasi lagi, dan sudah 8 saat ini. Milu lagi ya yang kali ini namanya bersinar dan kembali menjadi main character setelah kemarin kita lihat bagaimana 1v4-nya menggelegar sekali, viral videonya kan di mana-mana. Dan saat ini Milu somehow masih menjadi superstar untuk di Tianpa. Padahal kita tahu kalau Tianpa itu ada QZZ. QZZ seringkali menjadi MVP, ya kan, sering banget bisa menjadi most eliminator juga. Tapi inilah yang dibutuhkan dari sebuah tim, bagaimana step up. Each individual ini akan menjadi penting sekali. Dan selagi kita bahas tentang QZZ, sudah tersorot kembali nama tersebut akan masuk ke arah bagian dalam, ternyata enggak, shotgunnya langsung menancap Tizi dan ditanam. Setelah ketika mereka bermain dari bagian outer, Yes. menabrak, menghajar, dan kali ini di bagian outer ada S2G dan juga Nongshim Red Force. Kita berbicara PTSD, S2G ingat rondo ketika berhadapan dengan Vitality, mereka juga habis, mereka juga didepak, dan kali ini Nongshim Red Force yang melakukan tembakan dengan sangat baik membuat Lost menjadi last man standing. Tempat lain Emre maksud saya, tumbang oleh Federales dan menjadi eliminasi. Ternyata ada gerakan nekat dari Ida yang mulai maju ke arah bagian Vitality. VD sudah mulai melakukan call agar teman-teman yang mendekat, dan Nate akan dilempar, dan VD pengamatan yang sangat baik gak langsung tertumbangkan dia dan membuat Ida hanya menyisakan Darkin seorang. Ya, Darkin ini bakal pusing sih gimana caranya dia bisa menjadi pahlawan. Dia akan membangun sebuah kubangan terlebih dahulu. Perlu diingat teman-teman sekalian, rondo bisa dimaksimalkan utilitiesnya untuk melemparkan bom ataupun sticky bom menuju ke arah daratan dan menjadi kubangan. Sementara itu kita bergeser menuju ke Fortress dan juga Arena akan bertegur sapa, dan C24 masih megang granat, ditembak oleh Joker, dan sama halnya juga dengan Mormon masih bisa mendapat kembali satu pemain dari Fortress. Fortress dalam bahaya, hanya ada 2 saja yang aktif, dan Huzaifa terlihat di depan sana masih begitu low saja. Tidak akan ada waktu untuk Huzaifa karena bakal langsung dihantam oleh Tournike, and somehow Arena berhasil meratakan Fortress.
Pemuncak grup A rata pertama kali di game kita yang pertama ini, dan E-Arena kembali lagi. Rondo is their game, Rondo is their place. Berpindah ke tempat lain dari juga mereka porak-poranda. Soulless jadi player yang terakhir. Masih ada satu, itu Aaron ternyata yang begitu low. Sementara Tianpa benar-benar memporak-porandakan mereka. And look at that elimination. The only team yang sudah mencapai karena double digit point. 12 eliminasi sudah mereka bukukan. Tianpa diobok-obok di group stage. Di survival stage pun diremehkan. Ternyata mode diremehkan ini Saya akan lawan. Iya, melawan sekali ternyata Tianpa ini untuk di grand final. Dan ternyata kita tahu bagaimana ketika keep up-nya mereka dengan tim-tim yang ada di PMWC ini membuat teror bagi lawan-lawan yang ada di sekitarannya. Sementara itu on the other side, Federales baru saja mendapatkan knockdown atas orang top, tapi kita tidak tahu apakah itu menjadi confirm eliminations atau tidak, karena Vitality sejauh ini terpantau hanya mendapatkan 2 poin saja. Dan ini dia, ternyata top masih bisa diselamatkan oleh Refus. Seorang Federalis bisa ting-ting, tung-tang-ting. Headshot ya didapatkan tadi, tapi ini dia Fede dan juga Reizak menjaga pergerakan dari Tianpa, mendapatkan satu tapi tidak mendapatkan yang kedua. Fede bahkan Reizi juga tumbang. Sayang sekali penggunaan S12 kan tadi yang tidak on point, tapi Nate dilempar. Eagle nggak kena juga, Axel bahkan tumbang. Not a good situation untuk Vitality. Karena tiba-tiba juga ada utility yang dilemparkan dari bagian luar sana. Reizak lagi coba menyelamatkan seorang Axel, tapi Nate yang matang dari Milu. Ditahan dulu Aurora. Please jangan maju dulu, lu masih di zona juga. Tapi Tianpa, mereka maju, mereka menggila. Smoke sudah dikeluarkan untuk menjadi penjaga. Rifat sudah berhasil dikeluarkan, step terdengar. Untung tidak kena yang pertama. Axel sedang melakukan healing please dari bagian luar tembak, tapi Nate yang dilempar Refus justru menumbangkan seorang Milu. Ada Nate karena bagian Reizak juga. Ini benar-benar bencana karena dari tim Vitality terjepit, terdesak dari 2 tim yang berbeda. Dan Tianpa ternyata terlalu menggunakan kacamata kuda, terlalu fokus dengan Vitality sampai lupa kalau compound ini banyak penghuni-penghuni asing lainnya. QZZ akan mencoba untuk melakukan revive terlebih dahulu, tapi apakah Axel akan melawan? Apakah Axel dan Reizak akan mencoba untuk mencari siapakah sosok asing tersebut yang masuk ke dalam gudang mereka? Inilah dia, Kopdes Rondo yang akan menjadi saksi. QZZ kokang granat dilemparkan ke bagian depan, meledak. Tidak kena siapa-siapa. Akan ada percobaan kedua kembali dari seorang QZZ. Dilontarkan menuju ke bagian depan. Axel sedikit ragu-ragu lagi, tapi QZZ datang. QZZ menembak dan langsung meratakan Vitality. Tianpa, QZZ dan Milu menjadi combo mematikan ternyata bagi Vitality. 2 orang berhasil untuk memporak-porandakan Vitality, tapi lihat Aurora datang saat ini. Refus dan kawan-kawan, 7 eliminasi sudah di tangan Aurora. Malah vaulting Refus, tapi ternyata top datang. QZZ tumbang, tinggal Milu. Dan ternyata Milu pun rata. Aurora menjadi penguasa tunggal bagian paling tengah dari zona Rondo kali ini. Ternyata Kopdesnya jatuh ke tangan Aurora. Ketenangan luar biasa yang dimiliki oleh mereka, dan tahu waktu ya, kapan akan masuk, kapan harus dealing dengan tim-tim yang ada di bagian dalam. Sementara itu kita juga bergeser menuju ke arah Hora dan tim Flash yang kali ini akan bergesekan. Lagi-lagi ada Molotov yang membuat ruang gerak dari Hora sangat sempit sekali. Dan juga kokangan granat pertama dari Tops akan ke connect, ternyata hanya memakan splash damage yang sangat dalam. Itu dia, kita melihat bagaimana pergerakan utility menjadi salah satu kunci. Namun kita lihat fight yang lain ternyata dari Godlight menghadapi dari Team Nongshim, di mana Admeno menumbangkan 2, tapi lihat bagaimana TZ menjadi di antitesis. Bahkan satu lagi dari Godlight tumbang. Saumai dan Manya menjadi 2 player terakhir, tapi E-Arena swap dari jarak yang cukup jauh mendapatkan Saumai. Manya last man standing di dalam zona. Tentu tidak akan ada pergerakan yang terlalu banyak. Nongshim justru seorang XZY tumbang oleh Al-Ula. Tim yang tadi diprediksi menjadi tim yang mungkin hanya menjadi pelengkap dari Grand Final. Kali ini dari bagian outer, they did very well. Dan Nongshim satu orang terakhir, Nate di-cook oleh R3B, player yang sangat baik dengan utility-nya, tapi kembali di-cancel karena ada tembakan dari E-Arena. Boleh dilempar, membuat Nongshim tidak jadi revive dari tadi. Jump shot ke bawah, dan Al-Ula
berhasil meratakan player terakhir dari Nongshim Red Force. Gila, bagus banget bagaimana Al-Ula Club Esports ini memaksakan pemain-pemain yang stuck di bagian second floor untuk keluar. Lempar molly, lempar util, membuat mereka pun akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara itu Godlike hanya menyisakan satu yang terakhir. Ini sih udah pasti bye-bye sih. Karena Manya juga kemarin kita lihat dia tidak mendapatkan eliminations yang tinggi. Dan Al-Ula sejauh ini mereka sudah menguasai arah jam 11. Dan bagaimana E-Arena juga akan bertegur sapa dengan Nigma Galaxy, akan mencoba untuk mendobrak masuk ke arah bagian dalam. Swaps tidak melihat ke arah bagian kiri, bawah ada Coops di bagian lower ground. Dan bahkan dari E-Arena sulit sekali mereka, hanya menyisakan 2 pemain saja. Al-Ula bisa datang menjadi third party kalau teman-teman sekalian perhatikan. E-Arena saat ini tersandwich, hujan meteor menuju ke arah E-Arena. Dan bahkan ledakan-ledakan tersebut ternyata belum memberikan efek samping. Nigma Galaxy, tim yang biasa main ke arah bagian tengah, ngendok kalau kata komunitas. Kali ini benar-benar berevolusi. Permainan mereka mencoba dari bagian outer dengan sangat on point. Semua granat coba dilemparkan, memang tidak mengenai. Dari E-Arena saat ini justru ini dia yang dikatakan Jale. Al-Ula menjadi third party dan sangat sukses. Di tempat lain Aurora juga meratakan. Pemain dari Flash, pemain dari OG mungkin, tembakan on point. Dan lihat teman-teman semua, 16 eliminasi sudah dikuasai oleh tukang pukul dari Mongolia, Aurora Gaming. Aurora terasa hilang dari peredaran dan kali ini mereka mencuat kembali. Mereka mau membuktikan capability mereka. Sebagaimana yang kita tahu, mereka selalu identik dengan title tukang pukul dari Mongolia ya. Sudah lama kita tidak melihat game style seperti ini dari Aurora. Sudah sangat rindu sekali dan akhirnya dibuktikan kembali. Arah jam 7 menjadi saksi bagaimana Aurora sedari tadi terus menggulung, menabung eliminations demi eliminations. Bahkan dari orang utan hanya menyisakan satu yang terakhir, AKOP. Tidak ada eliminations juga untuk mereka, hanya mengandalkan 8K panik. Selesai. Ya sudahlah, kita betul-betul tahu Aurora menguasai Kopdes area jam 7. Ya itu dia, karena memang dari tadi mereka melakukan gate cap dengan sangat sempurna setelah meratakan Vitality dan juga Sianpa. Tapi lihat bagaimana Al-Ula, ingat nama Yasser artinya mudah dalam bahasa Arab. Kali ini mereka memudahkan fight melawan tim E-Arena. Tapi Nigma Galaxy tarik ulurnya cukup berhasil sejauh ini. Bahkan util akan dilemparkan, 4 player mereka belum tumbang sama sekali. Dan mereka tahu nggak perlu terlalu lama di bagian luar zona fight di bagian stage yang ke-7, karena mereka akan masuk sebentar lagi ke arah zona berikutnya. Yasser bahkan tumbang Satan, begitu on point dari tembakannya. Tapi Satan kali ini juga harus melakukan healing karena sudah low secara health point. Colt maju ke depan, terlihat kepala player dari Al-Ula R3B yang sedang melakukan revive. Nggak ada nade, nggak ada molly, hanya bisa menunggu dan mungkin backup dari kawannya yang mulai melakukan tembakan. Al-Ula kesulitan, R3B knockdown dan Al-Ula rata di tangan Nigma Galaxy. Gila, Coops ya. Coops ini nggak ada habisnya cuy. Benar-benar memberikan impact yang sangat baik menuju ke Nigma Galaxy. Kayak diajar ini loh cara main outer. Ini loh, nggak ngendok. Dan Aurora sudah mengirimkan satu pemain untuk bergerak jauh sekali. Lihat bagaimana Revo sudah dikirimkan menuju ke arah jam 12. Dan Furia juga sudah diratakan. Dan ini hanya cerita tentang Aurora dan juga Nigma Galaxy. Bagaimana dari Revus, gatel juga dia mau nembak. Padahal gue pikir dia mau nge-backstep atau nge-flank gitu. Tapi dengan dia buka tembakan, alhasil posisinya kebuka, ke-reveal. Coops pun langsung mengusir Revus untuk regroup balik ke Kopdes. Tapi tetap disiplin ya, walaupun menjaga langsung karena bagian Kopdes lagi. Tapi penggunaan roadsternya yang maksimal ngebuat mereka sekarang atau Revus sudah ada di dalam playzone lagi. Gue mendengar ada last yang digunakan dari player-player Nigma Galaxy untuk bisa mendapatkan Dacia yang prima lagi. Tapi lihat Doc dan kawan-kawan sudah menjaga. Doc mulai melakukan pemantauan. Ziol dikirimkan ke depan untuk mendapatkan emergency flare sebagai objektif berikutnya. Menunggu Satan, Coops, dan Lord untuk maju ke dalam zona. Lihat, Lord ngelut dikit aja Jel. Dari blue zone udah sakit banget Ziol. Ini big nades mungkin karena bagian Coops dikup dengan matang. Tapi ternyata Satan yang tumbang terlebih dahulu. Coops dan 2 kawan lainnya yang sudah mulai terpantau. Ziol 3, 2, 1. High toss menuju ke arah bagian dari seorang Coops. Untungnya berlindung, tapi tembakan masih terus menghantui seorang Coops Jale. Jujur, Coops licin banget. Licin banget.
itu kalau dia tadi nggak gerak ke kiri itu kebakar cuy. Bener. Kok bisa dia punya insting, gue harus geser, gue nggak boleh di tempat yang sama. Sehingga dia masih bisa selamat. Dan kondisi masih tetap berimbang. 4 melawan 4. Karena satu pemain Nigma yang tadi down sudah berhasil di-revive kembali. Satan sudah bangkit dari Hell. Sementara itu, kalau kita berbicara soal positioning, Nigma juga sudah menginvestasikan Rauf untuk lebih dalam lagi. Aurora lumayan ditahan ya gerakannya. Dengan adanya utils yang akan dicoba dilontarkan. Rauf pun kali ini sudah mulai terkena molly. Tapi tugas dari Nigma adalah gimana caranya jangan sampai ada satu lagi yang knockdown. Tetap jaga angle-angle yang udah di setup sedari tadi. Betul, bahkan tadi Rauf udah bisa untuk melakukan hiding position lagi ya. Karena masih ada mobil yang tadi hancur menjadi sebuah obstacle. Satan mulai bergerak juga, mengambil beberapa cekungan secara zona, secara makro. Lagi-lagi, Nigma Galaxy benar-benar rapi di PMWC kali ini. Merapat ke arah bagian kanan, tapi Cobes dan Lord ada granat yang akan dilempar. Dok mulai maju, Dok nggak punya obstacle. Ini berbahaya banget bagi Dok. Meletup. Damage ada, tapi belum knockdown. Nate yang kedua akan dilempar lagi. Dok, baby, akankah tumbang? Tidak, juga Dok maju ke bagian depan, tapi Top yang malah tumbang. Dok begitu low, Nigma Galaxy mendapatkan 2 dari tim Aurora. Sio mulai menjaga, Sio begitu low juga, tertembak juga dia, tapi Refus mencoba untuk menyamakan keadaan, tapi tetap Nigma Galaxy memegang kendali. Refus juga tumbang. Top is the last man standing, or no? Maybe Sio last man standing. Lord last man standing. Sorry. Yang last man standing adalah Aurora dan ternyata Nigma Galaxy yang berhasil untuk mengunci winner chicken dinner pembuka kita di Rondo.